want you, like it's my daddy. Super you good. This time I want. Pembentukan dan perluasan kalimat. Nah, sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu nih apa itu kalimat. Kalimat adalah sekumpulan kata yang minimalnya itu memiliki subjek dan juga predikat. Dia juga memiliki makna yang lengkap dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda koma. Nah, kita juga harus tahu apa itu kata. Kata itu gabungan dari suku kata yang memiliki makna dan juga dapat menimbulkan makna. Dan biasanya itu digunakan untuk membuat frasa, klausa, maupun juga kalimat. Terus, suku kata itu gabungan dari beberapa huruf. Contoh nih, meja. Meja itu kan satu kata, tapi dia itu dua suku kata, me dan ja, dan juga 4 huruf, m, e, j, a. Nah, sekarang kita masuk ke pembentukan kalimat. Pembentukan kalimat itu proses menyusun unsur inti kalimat dan unsur tambahan yang menjadi satu kesatuan yang memiliki makna lengkap. Nah, unsur inti kalimat itu ada 2, ada subjek dan juga predikat. Terus unsur tambahannya itu ada objek dan juga keterangan. Subjek ini kita sebut sebagai pelaku. Terus ada predikat kayak kegiatan, sifat. Nah, terus ada objek. Objek ini sesuatu yang dituju. Biasanya itu terletak setelah predikat. Terus ada keterangan. Keterangan ini bisa berupa waktu dan juga tempat. Nah, contohnya itu seperti ibu memasak nasi di dapur. Ibu itu subjek, memasak itu predikat, nasi itu objek, dan di dapur itu keterangan. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis kalimat. Nah, jenis kalimat ini ada 3. Ada kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat tunggal itu kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa saja. Artinya, yaitu tersusun dari satu susunan inti kalimat, kayak satu subjek, satu predikat, dan hanya menyampaikan satu informasi aja. Juga dia nggak memakai kata penghubung. Contoh, ayah menyanyi, ibu memasak nasi. Nah, kayak gitu kan, dia nggak ada kata penghubung. Kayak yaudah subjek, predikat, kayak gitu. Sekarang kita ke kalimat majemuk setara. Nah, kalimat majemuk setara ini terdiri dari 2 klausa atau lebih yang sejajar kedudukannya. Terus, dia biasanya memiliki kata penghubung kayak dan, tetapi, sedangkan. Masing-masingnya itu dia punya subjek dan juga predikat. Contoh, ibu memasak sedangkan ayah bekerja. Sedangkan kan kata penghubung. Terus, Jay membaca dan Jack menulis. Nah, sekarang kita yang terakhir, yaitu kalimat majemuk bertingkat. Dia itu terdiri dari induk kalimat dan juga anak kalimat. Nah, anak kalimat ini bergantung pada induk kalimat. Biasanya itu memakai kata penghubung kayak karena, jika, agar, ketika, dan lain-lain. Contoh, saya belajar keras karena besok ujian. Induk kalimat itu saya belajar keras. Nah, anak kalimat itu karena besok ujian. Contoh yang lain, dia tidur ketika hujan. Dia tidur itu induk kalimat. Ketika hujan ini anak kalimat. Biasanya induk kalimat dulu, baru anak kalimat. Nah, sekarang kita ke perluasan kalimat. Perluasan kalimat itu penambahan unsur dalam kalimat dasar sehingga kalimat itu lebih lengkap, jelas, dan mudah dipahami.
Nah, di perluasan kalimat ada perluasan subjek, kayak menambah sifat ke dalam subjek. Contoh, anak kecil itu. Terus ada perluasan predikat, kayak menambah unsur lain ke dalam predikat. Contoh, sedang berlari cepat. Terus yang terakhir, penambahan objek, menambah unsur lain ke dalam objek. Contoh, ibu membeli buah segar. Oke, sekarang kita ke konjungsi. Konjungsi ini atau kata penghubung dibagi dua, ada konjungsi antar kalimat dan juga konjungsi intra kalimat. Sekarang kita ke konjungsi antara kalimat. Nah, konjungsi antara kalimat itu dia terletak di awal kalimat dan harus diikuti dengan tanda koma. Contohnya, akan tetapi, jadi. Nah, terus kita ke konjungsi intra kalimat. Konjungsi intra kalimat ini dia terletak di tengah dan ada yang diikuti tanda koma, ada juga yang tidak diikuti tanda koma. Nah, yang diikuti tanda koma itu kayak tetapi dan sedangkan. Kalau yang nggak diikuti tanda koma kayak maka. Nah, itu dia pembentukan dan perluasan kalimat.